Halo semua, kalau Anda pengen benar-benar ngerti gimana sebuah bisnis itu berjalan, Anda ada di tempat yang tepat. Di sini kita akan kupas tuntas soal akuntansi, yang sering disebut sebagai bahasa universalnya dunia bisnis. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh Anda punya kafe yang lagi rame-ramenya. Setiap hari itu kan ada ratusan transaksi ya kan? Beli biji kopi, jual kue, bayar gaji barista, bayar listrik. Nah, pertanyaannya, gimana caranya semua aktivitas yang kelihatannya ribet ini bisa diubah jadi satu cerita yang jelas? Cerita yang bisa kasih tahu kita, sebenarnya kafe kita ini untung atau rugi sih? Ini tantangan utamanya. Nah, disinilah akuntansi masuk. Anggap aja akuntansi ini semacam penerjemah super canggih. Dia bukan sekedar soal angka-angka yang bikin pusing, tapi sebuah sistem yang jenius banget. Akuntansi ini mengambil semua data transaksi yang berantakan tadi dan menyulapnya jadi semacam peta. Peta yang menunjukkan wawasan berharga buat kita bikin keputusan cerdas. Mari kita bedah lebih dalam cara kerjanya. Oke, kita lihat definisi resminya. Intinya, ada 3 langkah utama. Pertama, mengidentifikasi. Di sini kita jadi kayak detektif nih, memilah mana transaksi yang relevan. Kedua, mengukur, kita kasih nilai uang ke transaksi itu. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Kita sajikan informasinya dalam bentuk laporan yang gampang dibaca. Tujuannya cuma satu, supaya kita semua bisa bikin keputusan berdasarkan data, bukan cuma sekedar nebak-nebak. Nah, ini nih yang sering bikin orang bingung. Bedanya pembukuan sama akuntansi itu apa sih? Gampangnya gini deh. Bayangin pembukuan itu juru tulis yang super teliti. Dia mencatat semua transaksi satu persatu. Sedangkan akuntansi, dia itu analisnya. Dia yang ambil semua catatan tadi, mencari polanya, menganalisis, terus bikin rangkuman buat para pengambil keputusan. Jadi, pembukuan itu penting banget. Tapi dia hanyalah bagian dari proses akuntansi yang jauh lebih besar. Sama kayak bahasa yang punya tata bahasa atau grammar biar semua orang ngerti, akuntansi juga punya aturan mainnya sendiri. Aturan-aturan inilah yang memastikan kalau setiap cerita keuangan dari perusahaan manapun itu disusun dengan cara yang konsisten dan bisa kita percaya. Yuk kita lihat beberapa aturan dasarnya. Pertama, konsep entitas bisnis. Kedengarannya rumit ya, padahal intinya simple banget. Uang perusahaan bukan uang pribadi pemiliknya. Ini penting, biar kas perusahaan nggak dipakai buat beli keperluan pribadi. Kedua, prinsip konsistensi. Artinya, kita harus pakai metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Kenapa? Biar kita bisa bandingin performa tahun ini sama tahun lalu secara adil. Istilahnya, bandingin apel sama apel. Nah, ini dia jantung mekanismenya akuntansi, sistem debit dan kredit. Coba lupain dulu deh apa yang Anda tahu tentang kartu debit. Di akuntansi, debit dan kredit itu bukan sekedar nambah atau ngurang. Ini adalah sistem pencatatan ganda yang cerdas. Artinya, setiap transaksi itu punya dua sisi, kayak koin. Kalau perusahaan beli laptop, artinya asetnya nambah. Tapi di sisi lain, kasnya yang juga aset berkurang. Sistem ini secara ajaib memastikan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, itu selalu, dan saya ulangi ya, selalu seimbang. Inilah yang bikin seluruh sistem ini bisa diandalkan. Oke, kita udah tahu aturan mainnya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua itu dijalankan dalam sebuah proses yang sistematis dan berulang. Inilah yang kita sebut sebagai siklus akuntansi. Ibarat sebuah pabrik yang mengubah data mentah jadi informasi yang sangat berharga. Peta jalan ini nunjukin seluruh perjalanannya ya. Coba lihat, setiap periode akuntansi, entah itu bulanan atau tahunan, proses ini selalu dimulai dari tumpukan bukti transaksi kayak nota dan faktor, terus diolah lewat serangkaian langkah sampai akhirnya jadi laporan keuangan yang utuh. Ini udah jadi rutinitas wajib para akuntan di seluruh dunia. Coba kita zoom in ke beberapa langkah awalnya ya. Langkah 1, analisis. Kita periksa dulu setiap bukti transaksi. Langkah 2, jurnal. Kita catat semua transaksi secara urut, kayak nulis buku harian bisnis. Langkah 3, buku besar. Nah, catatan tadi kita pindahin dan kelompokkan ke dalam foldernya masing-masing. Ada folder kas, folder utang, dan seterusnya. Terakhir, langkah 4, neraca saldo. Ini kayak pengecekan cepat aja buat mastiin total debit udah sama dengan total kredit sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah semua kerja keras di siklus akuntansi tadi, akhirnya kita sampai di hasil akhirnya, the grand finale, laporan keuangan. Disinilah angka-angka itu berhenti jadi sekedar angka, tapi mereka mulai bercerita tentang kesehatan dan kinerja perusahaan kita. Umumnya ada 4 laporan utama, dan masing-masing menjawab pertanyaan penting. Laporan laba rugi itu buat jawab kita untung atau rugi sih? Laporan perubahan ekuitas menjawab gimana perubahan nilai investasi pemilik.
Neraca itu kayak foto kondisi keuangan pada satu waktu menjawab apa aja yang kita punya dan apa aja utang kita. Dan terakhir, laporan arus kas menjawab duit kita datang dari mana dan dipakai buat apa aja. Yuk kita lihat contoh neraca ini. Coba perhatiin deh, di sisi kiri ada jumlah aset, terus di sisi kanan ada jumlah kewajiban dan ekuitas. Angkanya gimana? Sama persis kan? Ini bukan kebetulan loh, ini adalah bukti nyata dari persamaan dasar akuntansi yang selalu seimbang, sempurna. Tentu saja, tujuan akhir dari semua proses ini bukan cuma buat menghasilkan tumpukan laporan yang rapi. Tujuannya adalah untuk mengubah angka-angka itu menjadi sebuah aksi nyata, memberi kita kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih strategis. Terus, siapa aja yang butuh cerita keuangan ini? Jawabannya banyak banget. Dari sisi internal, manajemen pakai laporan ini ibarat kapten kapal pakai kompas untuk mengarahkan perusahaan. Tapi pengguna eksternal juga nggak kalah banyak. Ada investor yang lihat laporan ini buat mutusin mau tanam modal atau enggak. Ada kreditor kayak bank yang menganalisisnya buat nilai resiko pinjaman. Dan tentu saja ada pemerintah yang butuh laporan ini buat mastiin kita bayar pajak dengan benar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada dasarnya, akuntansi itu adalah sebuah fungsi layanan. Peran utamanya bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyediakan informasi yang jelas dan bisa diandalkan supaya orang lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan, bisa membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Jadi, kita sudah menelusuri perjalanannya. Dari transaksi harian yang mungkin terasa kacau, melewati proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan yang sangat sistematis. Sekarang, Anda nggak cuma lihat angka, tapi Anda lihat sebuah cerita. Pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Dengan pemahaman baru ini, keputusan apa yang akan Anda buat selanjutnya?